Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang perbandingan bahasa Indonesia, bahasa Gorontalo, dan bahasa Bugis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian yang pertama, yaitu bunyi vokal dan konsonan dalam bahasa Gorontalo. Secara umum, bunyi bahasa dibedakan atas vokal, konsonan, dan semivokal. Perbandingan antara vokal dan konsonan didasarkan pada ada atau tidaknya hambatan atau proses artikulasi pada alat bicara. Yang pertama yaitu vokal. Vokal merupakan bunyi bahasa yang dihasilkan tanpa menghambat alat bicara. Jadi bunyi vokal dihasilkan tanpa artikulasi. Hambatan pada vokal hanya terdapat pada pita suara. Bunyi vokal dibedakan berdasarkan posisi tinggi, rendahnya lidah, bagian lidah yang bergerak, struktur, dan bentuk bibir. Dengan demikian, bunyi vokal tidak dibedakan berdasarkan posisi artikulatornya, karena pada bunyi vokal tidak terdapat artikulasi. Artikulasi adalah bagian alat ucap yang dapat bergerak. Klarifikasi sebagai berikut. Contoh vokal bahasa Indonesia yang pertama, bagian A yaitu aku, bagian I yaitu ingin, bagian U yaitu untuk, bagian E yaitu engkau, bagian O yaitu ombak. Contoh vokal dalam bahasa Gorontalo, bagian A alipo, bagian I ila, bagian U ulu, bagian E esi, bagian O omolua. Yang kedua yaitu konsonan. Konsonan merupakan bunyi bahasa yang dihasilkan dengan menghambat udara pada alat bicara. Jadi, bunyi konsonan dihasilkan dengan artikulasi. Konsonan bagi setiap orang adalah sama, yaitu huruf selain A, E, I, O, U, dan Y. Jadi, kumpulan huruf konsonan termasuk benda-benda yang didefinisikan dengan jelas. Oleh karena itu, kumpulan ini dapat disebut himpunan. Konsonan dibedakan menurut yang pertama, cara hambat atau cara artikulasi atau cara pengucapannya. Yang kedua, tempat hambat atau tempat artikulasi. Yang ketiga, hubungan posisional antara penghambat-penghambat atau hubungan antara artikulator pasif, dan yang keempat, bergetar tidaknya pita suara. Contoh konsonan dalam bahasa Indonesia, yang pertama B yaitu batu, bagian C yaitu cinta, bagian D yaitu di mana. Contoh konsonan dalam bahasa Gorontalo yaitu bagian D botu, bagian D duluo, bagian H hayao. Saya Agustina Estengeno. Di sini saya akan membahas terkait bunyi suprasegmental. Berdasarkan segmentasinya, yaitu dapat tidaknya bunyi ditulis dalam sebuah huruf. Terdapat dua kelompok bunyi, yaitu bunyi segmental dan bunyi suprasegmental. Bunyi segmental merupakan bunyi yang dapat disegmentasikan, seperti bunyi vokal, semivokal, konsonan, diftong, dan kata. Bunyi suprasegmental merupakan bunyi yang tidak disegmentasikan, seperti bunyi tekanan, nada, jeda, dan durasi. Bunyi-bunyi disegmentasikan. Bunyi-bunyi segmental dalam bahasa Indonesia meliputi 4 unsur. Yang pertama itu ada tekanan. Tekanan atau stres berhubungan dengan keras lemahnya bunyi. Bunyi ini bisa saja membedakan makna, bisa juga tidak membedakan makna. Yang kedua itu ada nada atau pitch. Nada berkenaan dengan tinggi rendahnya satuan bunyi. Nada dalam bahasa Indonesia bekerja pada tataran kalimat. Tinggi rendahnya nada ini akan menentukan modus kalimat. Yang ketiga itu ada jeda. Jeda berkenaan dengan hentinya bunyi dalam arus bicara. Jeda dapat bersifat penuh dan juga bersifat sementara. Jeda akan sangat mempengaruhi makna kalimat. Oleh sebab itu, penjedaan berperan dalam mengubah makna suatu kalimat. Kemudian yang keempat itu ada durasi. Durasi berhubungan dengan panjang pendeknya bunyi diucapkan. Dalam bahasa Indonesia, durasi secara fonemis tidak mempengaruhi makna. Berikut contoh pengucapan kata dalam suprasegmental dalam bahasa Indonesia, yaitu ada kata berdandan, berdansa, dan mendaki. Berikut ini contoh pengucapan kata suprasegmental pada bahasa daerah yang saya pilih, yaitu bahasa Gorontalo. Yang pertama itu ada kata ngende, yang kedua ada ngandulu, yang ketiga itu ada moondo. Sistem fonologi suatu bahasa dapat dianalisis dari segi fonem yang digunakan untuk membedakan kata.
Untuk menganalisis fonem suatu bahasa dapat dilakukan dengan menemukan pasangan minimal. Pasangan minimal adalah pasangan kata dalam bahasa yang hanya berbeda satu bunyi dan memiliki arti yang berbeda. Fonem bahasa Indonesia yang pertama ada P, paku, dan palu. J, pada fonem bahasa Indonesia P, paku, dan palu. J, jahit dan jahat. P, pola dan bola. Pada fonem bahasa Gorontalo perlu penelitian lebih lanjut mengenai fonem dalam bahasa Gorontalo. Yang kedua ada alofon. Alofon adalah variasi bunyi yang terjadi dalam konteks fonetik yang berbeda satu sama lain dalam satu fitur, namun tidak mengubah arti suatu kata. Geneti 2018. Untuk memahami alofon perlu mengamati pengucapan kata baik antara sifat bunyi fisik dan representasi abstraknya. Oden 2013. Fonem P, T, dan K secara fisik mengubah konsonan yang diproduksi tanpa getaran dengan aspirasi yang meledak, plosif, atau penghentian. Contoh bahasa Indonesia, alofon K bunyi K dalam posisi awal kata seperti pada kata kucing diucapkan dengan suara keras seperti K, tetapi dalam posisi tengah atau akhir seperti pada kata sekolah diucapkan dengan suara lembut seperti X. Contoh bahasa Gorontalo juga perlu penelitian lebih lanjut mengenai alofon. Yang selanjutnya yaitu deret fonem, gugus fonem, diftong, klaster dalam bahasa daerah Bugis. Deret fonem merujuk pada urutan atau susunan fonem-fonem dalam sebuah kata. Berikut adalah contoh-contoh deret fonem dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa daerah Bugis. Deret fonem ini terbagi menjadi dua, yaitu deret fonem vokal dan deret fonem konsonan. Deret vokal adalah vokal-vokal yang berderet dalam dua suku kata yang berbeda. Deretan vokal merupakan dua vokal yang masing-masing mempunyai satu hembusan nafas. Contoh dalam bahasa Indonesia yaitu kata abu, a, bu, a, bu. Kata tali, ta, li, ta, li. Kata kaos, ka, os, ka, os. Kata tuan, tu, an, tuan. Kata tiup, ti, up, ti, up. Deret fonem konsonan yaitu kata engkau, en, gk, au, engkau. Deret kata maklum, ma, klum, maklum. Deret kata tahta, ta, ht, a, tahta. Deret kata sabtu, sa, bt, u, sabtu. Deret fonem bahasa Bugis yang pertama itu deret vokal. Deret kata laeng, la, eng, laeng. Deret kata maega, ma, ega, maega. Deret kata leu, u. Deret kata buah, bu, a. Yang kedua deret konsonan. Deret kata bingkung, bin, gk, ung, bingkung. Deret kata engka, en, gk, a. Yang kedua gugus fonem. Gugus fonem adalah dua buah fonem yang berbeda, tetapi berada dalam sebuah silabel atau suku kata. Gugus fonem ini dalam gugus fonem terbagi menjadi dua, yaitu gugus vokal dan gugus konsonan. Contoh dalam bahasa Indonesia, gugus vokal yaitu kata sampai, sampai. Yang kedua kata pulau, pulau. Yang ketiga kata konvoi, konvoy. Yang keempat kata survei, survei. Yang kedua gugus konsonan. Kata blanko, Kata Brahma, Kata global, global. Kata kritik, kritik. Kata pribadi, pribadi.
Gugus fonem dalam bahasa Bugis, yaitu yang pertama gugus vokal. Contoh katanya yaitu makunrai, ma-kun-rai. Yang kedua kata lakai, lak-kai. Yang ketiga kata mitau, mit-au. Yang kedua gugus konsonan. Pada bahasa daerah Bugis perlu penelitian lebih lanjut mengenai gugus konsonan dalam bahasa Bugis tersebut. Yang ketiga ada diftong. Selain vokal, konsonan, dan semivokal, ada bunyi yang lebih atau yang perlu dipelajari. Bunyi tersebut yaitu diftong. Diftong termasuk dalam bunyi kerangka vokal. Bunyi kerangka vokal adalah bunyi yang terdiri atas dua bunyi vokal dan terdapat dalam satu suku kata. Dalam bahasa Indonesia terdapat contoh seperti berikut, yaitu kata kalau, kal-au. Yang kedua kata pulau, pul-au. Yang ketiga kata sampai, sam-ai. Yang keempat kata tupai, tup-ai. Yang kelima kata sepoi, sep-oi. Adapun contoh diftong dalam bahasa daerah Bugis yaitu kata makunrai, mak-kun-rai. Yang kedua kata lakai, lak-kai. Yang ketiga kata mitau, mit-au. Yang terakhir ada klaster. Klaster terjadi ketika dua atau lebih konsonan muncul bersamaan dalam satu suku kata, baik dia di awal, di tengah, ataupun di akhir. Berikut contoh klaster dalam bahasa Indonesia, yaitu GL pada kata global. Yang kedua KL pada kata klinik. Yang ketiga PS pada kata psikologi. Itu klaster dalam bentuk bahasa Indonesia. Klaster dalam bahasa Bugis perlu penelitian lebih lanjut mengenai klaster dalam bahasa tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.